Hai guys, hari ini PPABI bakalan ngisi kuliah tamu di Universitas Hayam Wuruk. Ikutin keseruan PPABI hari ini ngisi kuliah tamu di UHW. Yuk! Untuk mengikuti kegiatan kuliah tamu dengan tema besar Public Accountant, The Next Big Things, dan topik utama kita pada siang hari ini yaitu materialitas audit. Datang pada Pak Cahyo dan tim. Terima kasih sudah hadir di sini. Beliau adalah di kantor akuntan publik, ya, jadi rekan-rekan mahasiswa bisa menggali informasi, ya, yang ingin bekerja di kantor akuntan. Kita hari ini sangat spesial bagi saya. Beliau adalah pasti banyak jalan menuju ke sana, ya. Nah, saya tadi mau cerita tentang Perbanas. Jadi ini kejadian tahun 2016, berarti berapa tahun Pak Nasi? Berapa tahun yang lalu? 9 tahunan ya, 10 tahunan ya. Itu waktu itu saya baru awal-awal jadi akuntan publik, jadi sombong ya. Baru di Polda bisa tanda tangan opini. Nah itu ada sekelompok, 2 kelompok gitu ya. Ada 2 kelompok magang, satunya dari Perbanas dan satunya dari Universitas Negeri, nggak usah disebutkan lah ya. Nah yang saya bikin excited, ternyata pada saat masuk magang itu yang kelihatan pintar justru Perbanas loh. Nah itu buat saya, mana ya, harusnya negeri kan lebih pintar ya gitu ya. Nah konon katanya kalau di Perbanas itu ada mata kuliah khusus standar audit. Nah, mumpung saya nanti nggak ikutan stand-up komedi, mau tanda tangan sekarang boleh? Ya, nanti kalau sudah terkenal, ya. Silakan, ayo. Waktu berjalan terus, 3 orang kan kuis deh. Udah semua. Zaman dulu, zamanku ada namanya Jakman. Kalau sekarang ada enggak ya? Nggak ada. Sekarang Semester 5 ini akuntan publik itu sombong lu publik, dia ngomong bukan publik ya. Ya kan, masih bisa bagus sebagai ya. Lanjut. akuntan publik itu sebuah instansi yang dimana Kalau instansi itu kantor akuntan publik. Ini yang saya tanyakan akuntan publik. Contoh sama aku. berarti Apa? orangnya Ya, yang betul. bekerja di situ gitu ya Bapak? Ya, Ya. kalau satpam kita di situ, aku tanggung juga. Masa panos yang Sebagai auditor. Iya. Tapi belum enggak ya tentang akuntan publik Iya. ya. Padahal itu adalah profesi paling keren yang pernah ada di Indonesia ya. saya ngajar gitu loh, padahal Kenapa? saya udah ngajarin mereka ini pura-pura lupa gimana kabar saya hancur ya. Arti krisis yang disampaikan oleh Pak Tosi gagal ya. Sampai akuntan publik aja nggak ngerti ya. Jadi betul akuntan publik itu adalah auditor yang sudah bisa, gampangannya kita pakai bahasa gampangannya, yang bisa tanda tangan opini audit. Tahu opini audit? Tahu ya. Jadi laporan keuangan itu kan diaudit. Nah outputnya adalah opini audit gitu ya. Opini audit itu maksudnya laporan keuangan itu bisa wajar, bisa tidak dan sebagainya. Nah nggak semua orang, nggak semua auditor itu bisa. Misalnya ada kasus di mana Luna Maya aja tahu pasti ya, di mana Luna Maya ayo kira-kira satu kata yang akhirnya merujuk kepada bahasa yang sama, kira-kira apa? Tampilkan dong. Musik bisa. Dari Chandra. Dari Chandra itu ketawa-ketawa. Musuh bisa menjadi teman. Oh ya, sekarang itu dulu ya. Ya. Silakan Mas Satria ya. Iya. Oke. Karena saya menyebutkan materialitas, ya itu karena
mungkin tadi kan ada yang disebutkan bahwasannya kalau namanya itu apa namanya termenung, lalu si Dewi ya Syahrini ini menangis meronta-ronta ingin bunuh diri, dan juga yang Dewi. Menurut saya untuk Luna Maya dan juga Syahrini itu material untuk kehilangan uang sebesar 100 juta. Namun untuk Dewi Sandra Dewi itu Gak enak juga ini penuh duit banyak-banyak gitu ya. Nah, dalam teori akuntansi atau audit perlu ada bahasa yang diharmonisasi. Kamu jangan berharap materialnya akan sama antara auditor satu dengan auditor yang lain, antara penyusun laporan satu dengan penyusun laporan yang lain. Tapi kan secara teori itu harus ada bahasa yang sama. Kalau angka oke, bergantung tadi. Tapi secara teori mestinya ada yang mengharmonisasi mereka. Kira-kira disebut material itu jika apa? Ini ngomong teori sekarang ya. Ya tadi ingat ya, material itu tetap dengan angka. Buktinya lu namanya tidak 1 juta termenung, Syahrini bunuh diri, Dewi Sandra terbahak-bahak gitu ya. Artinya sekali lagi materialitas bukan ngomongin absolut ya. Nah, coba baru bisa ditanyakan Mas operator ya. Dia nyuri apa style saya pakai putih-putih, emang bisa ya, nggak bisa ya. Oke, ini Saya Nurul Suryani. Menurut saya persamaan itu sama-sama kehilangan uang. nggak pernah diajari gosip ya sama dosen. Ya sama-sama. Mereka adalah mantan kekasihnya Reno Barat. Betul kan? Jadi salahnya adalah bergantung dong. Paham maksudnya? Nah, betul diceritakan oleh Mbaknya tadi bahwa bergantung karena asumsinya waktu itu Syahrini belum ketemu Reno Barat gitu ya. Maka mungkin itu dianggap material gitu ya. Jadi artinya yang bisa kita simpulkan dari kasus yang mempertimbangkan materialitas gitu ya. Nah, nanti fungsinya apa dan sebagainya ya. Tapi yang disebut oleh standar audit gitu ya, yang disebut sebagai materialitas jika kesalahan itu, bahasanya panjang ya, saya juga malas kalau panjang-panjang belajar ya. Pokoknya intinya adalah jika informasi itu disalah sajikan, baik sengaja maupun tidak, itu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi. Garis bawahi lagi ya, garis bawahi lagi ya. Sekali lagi, karena materialitas tidak bisa ngomong angka secara absolut karena bergantung, gitu ya. Maka di standar audit diberi, gitu ya, harmonisasi bahasa. Jadi yang dimaksud dengan material atau dianggap material itu kalau kesalahan penyajiannya, gitu ya, kesalahan penyajiannya entah itu disengaja atau tidak, ternyata dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bagi pembacanya. Paham ya? Jadi begitu merubah pengambilan keputusan pembacanya, gitu ya. Oke, kita lanjut Mas operatornya. Apa gitu? Judulnya tentang perpajakan. Judulnya tentang perpajakan gitu. Bukan. Judulnya itu pengaruh pengetahuan pajak, penghargaan finansial, motivasi karir, dan bracket pajak sebagai variabel moderasi dalam minat berkarir di bidang perpajakan. Pertanyaan saya, perlu nggak ini? Eh, Nanti terakhir mau perlu nggak? Pertanyaan ini pentingkah skripsi ini? Nanti. Oh ya sekarang jawab ya. Yang tadi Bapak masih sudah menyerah. Oke. Udah merayu-rayu, udah nilainya, angkanya, kan aset tetap bisa dijadikan di neraca kan?
misalnya aset tetap 100 juta. Nah itu angkanya berdasarkan apa? Pernah ya? Itu harus dilakukan secara perencanaan, nggak cuma pikir ya. Pelaksanaan itu harus dilaksanakan secara terencana ya, biar bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. Berapa? 250 ya? Ya, nah Pak Nosi itu bisa menentukan tingkat materialitasnya 5% dari laba bersih, gitu ya. 1% dari aset, gitu ya. Dari ini, persentasenya dari ini, tolak ukurnya dari ini, itu bagian dari judgement profesional. Gua mau nanya ke Ical deh ya, Bang. Dong judgement profesional tadi ya. Tadi kan Pak Nosi menentukan saya untuk PTA akan mematok tingkat materialitasnya adalah 5% dari laba. Untuk PT B dan juga kan dan jadi auditor pun harus banyak belajar ya, belajar tentang standar-standar yang terupdate. Profesional ya, jadi profesional itu adalah pengetahuan, pelatihan, pengalaman yang digunakan oleh auditor untuk menentukan kasus-kasus tertentu gitu ya. Nah kalau atas itu secara umum itu 3% sampai 7% dari laba. Ini perusahaan umum ya, perusahaan yang normal saja itu oleh atas diberi petunjuk. Ya udahlah 3% sampai 7% gitu ya. Nah, milih 3%, milih 4% itu kan judgement profesional. Ya berdasarkan jadi katanya ROI-nya harganya 500, berarti kan di neraca diakui sebesar 500, kemudian disusunkan, kemudian kemungkinan ada pengujian penurunan nilai kan gitu ya. Cuma untuk PSAK, Anda tahu ya di Indonesia itu punya banyak standar akuntansi. Kita belum ngomongin standar audit ya, kita ngomongin standar akuntansi itu ada PSAK, ada ETAP. Ya, ETAP sudah diganti sebagai EP tapi sama aja gitu ya. Nah itu Mas, ada dua pilihan di dalam mengukur nilai aset tetap. Ya, kalau misalnya Anda memilih harga perolehan, berarti di neraca akan sebesar 500.000, gitu ya. Kadang-kadang belinya 500.000 ya, gitu ya. Dia pernah katakan sama begitu loh ya. Ya kesempatan akan lebih luar biasa ya. Gimana? Tekanan akan lebih kesempatan dan dukungan sosial dan dukungan pangan artificial intelligence terhadap Kamu kan potensi kan? Iya. Gimana? Ya, kan intelijen apa yang pengaruhnya terhadap kualitas cara berakuntan, Pak. Pengaruhnya terhadap kualitas cara berakuntan. Iya, Pak. Jadi kayak menilai kualitas cara akuntan itu. Ya, tapi kan itu juga pengaruh bagaimana dan kalau faktor-faktor begitu, ya nggak? Iya, Pak. Fokusnya di cara akuntan. Bagi kalau aku bikin ini penelitian itu buat terang aja dong. Berarti kan belum bisa membedakan di mana nantinya. Itu tolong ya. Apa tadi soalnya? Mungkin kalau misalnya yang lebih beresiko batas materialistisnya itu materialitasnya itu lebih rendah ketimbang ketimbang yang tidak beresiko, Pak. Kenapa? Karena kalau misalnya yang Betul, tapi tanyain satu orang temanmu, nanti kamu jelaskan sampai ngerti, kita nggak akan pulang kalau dia nggak ngerti juga. Silakan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Berbalas luar biasa. Tidak harus jadi dosen, berbalas luar biasa. Tepuk tangan berbalas ya. Ya silakan tanya satu orang kalau nggak bisa, kamu gunakan sebagus-bagusnya karena keren lagi jawabanmu. Tadi jawabannya, sorry, tadi jawabannya apa salah lagi?
mahasiswanya itu tinggi, itu kan tinggi terjadi kecurangan ya. Nah, maka dari itu nilai materialistisnya itu harus Kenapa ada soal materialistis? nilai materialitasnya itu harus pribadi pacarnya kali ya. diturunkan agar kalau misalnya Lanjut. harus diturunkan karena apa istilahnya? Ya, sebenarnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Anastasia dari program studi sarjana akuntansi. Izin bertanya Bapak, apakah tingkat pengendalian suatu internal perusahaan mempengaruhi tingkat materialitas yang ditentukan oleh auditor? Materialitas semakin rendah, maka bukti audit yang dikumpulkan semakin banyak. Menurut saya tingkat materialitas itu kan dari pihak auditor ditentukan rendah. Nah, berarti tingkat risiko yang dihadapi perusahaan tersebut itu semakin tinggi. Nah, maka diperlukan bukti-bukti yang cukup banyak, Pak, untuk meyakinkan pihak pengambil keputusan. Karena kesalahan yang toleransi semakin rendah untuk membuktikan itu bahwa tidak terjadi banyak kesalahan apa yang dilakukan banyak. Itu ya maksudnya. Oke, sebelum ditutup ada pertanyaan nggak? Salah satu yang jumlahnya di bawah tingkat materialitas, jadi auditor itu nanti dalam mengerjakan tugasnya itu akan menentukan tingkat materialitasnya dari auditinya. Misalnya Pak Mosi lagi mau di PT A, gitu ya. Di awal-awal dia harus menentukan, ini kewajiban menurut standar audit, menentukan berapa tingkat materialitas itu, gitu ya, biar yang nemu enak, gitu ya. Itu artinya ya, paham ya? Dari sini paham? Paham. Oke, pertanyaan kedua. Tetap di sini. Pertanyaan kedua. Pertanyaan tidak pada dengar semua ya. Pertanyaan kedua, apa? Nggak, mumpung saya nanti nggak ikutan stand-up komedi, mau tanda tangan sekarang boleh, ya. Nanti kalau sudah terkenal, ya. Silakan kan 3 orang, ayo yang IPK-nya 3,9999 atau mungkin DP-nya 4 atau mungkin saking ininya 4,5, silakan, ya. Ayo silakan. Ayo Pak Nasi, tunjuk tentang resikonya. Pertanyaan saya, berarti ketika nanti tingkat materialitasnya akan lebih rendah ditentukan Pak Nosi. Salah disebut Pak Nosi ya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kalau untuk klien itu tidak wajib untuk mengkoreksi, tapi untuk seorang auditor itu wajib untuk mengoreksi. Paham sampai sini? Paham? Coba ulang. Ulangi dengan bahasa Tidak memenuhi harga pasar, jadi bank jadi ini Nicholas Saputra mengajukan 17 juta agar sesuai dengan nilai pasar. Jadi selisih antara 17 sampai dengan 10 juta itu adalah harga yang disebut dengan material. Karena dapat merubah keputusan. Paham ya? Sampai sini, keluar dari sini, kalau ada tukang beda tanya, Mbak, apa sih namanya materialitas itu? Saya pusing dari tadi malam nggak tahu. Saya jawab ya. Oke? Iya. Oke, terima kasih Pak Cantik. Sponsorin oleh apa Bu ya? Blissview ya. Silakan ada follow medsosnya Blissview. Wah, PPAB-nya dijualan ini. Dan mengubah nanti pakai harga perolehan menjadi harga pasar. Ya katakanlah 17 miliar. Tadi contohnya